Saya kembali Bagaimana? ke Pak Amrayadi. Pak Amrayadi, ini tadi sudah kita dengar sama-sama dari Pak Muslimin terkait dengan daftar pemilih tetap. Ada hal yang menarik sekitar 168.000. Ini ada data yang memang sudah masuk daftar pemilih tetap tapi belum memiliki KTP seperti itu. Nah, permasalahannya nanti pada saat di TPS nanti, apakah memang ada orang yang siap mengawasi terkait dengan hal-hal dugaan daftar pemilih ganda seperti itu, Pak Amrayadi? Ya, saya kira informasi yang disampaikan tadi rekan kami, Pak Uslimin, sebanyak 168.000 yang masuk dalam DPT namun belum memiliki KTP elektronik, itu sebetulnya jawaban dari pilkada pemilu legislatif sebelumnya, di mana terjadi banyak warga yang kemudian tidak masuk dalam DPT karena regulasinya seperti itu. Ya. Nah, menyikapi hal itu dalam pemilu pilkada serentak ini, PKPU sudah menghilangkan namanya pemilih kategori AC, yaitu pemilih yang belum memiliki KTP elektronik tetapi telah memenuhi syarat itu untuk menjamin keterpenuhan hak pilih warga. Nah, berkaitan dengan itu tentu dari hasil pemetaan berapa TPS dengan kategori pemilih, ya kalau dulu disebut pemilih AC, sekarang pemilih yang sudah masuk DPT meskipun belum memiliki KTP elektronik. Ada dua cara yang kami lakukan. Yang pertama adalah mendorong agar yang bersangkutan segera mengurus penerbitan KTP-nya atau mendorong capil. Tetapi ini kan juga bersyarat. Ketika memang belum mencapai 17 tahun, saat ini itu kan belum bisa diberikan. Maka langkah berikutnya adalah Bawaslu tentu melakukan pemetaan. Berapa di TPS ini, lokasinya di mana, itu menjadi catatan penting kita. Soal kegandaan saya kira, meskipun tidak memiliki KTP elektronik, itu bisa dikombinkan dengan C6 surat pemberitahuan untuk memilih dan identitas lainnya. Kalau ada SIM untuk dikonfirmasi dengan DPT yang ada. Jadi saya kira memang butuh kerja-kerja strategis baik dari Bawaslu maupun KPU. Ya, artinya memang walaupun tidak mendapatkan undangan untuk memilih, tapi kalau misalnya dia sudah menyadari bahwa ini saya sudah sudah memang usia saya sudah bisa memilih gitu. Enggak seperti itu modelnya. Jadi penyampaian kita terkait dengan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, tetapi sudah memenuhi syarat baik secara umum dan seterusnya, itu harus diakomodir dalam DPT. Sudah masuk. Berbeda halnya ketika ada pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, tetapi sudah memiliki KTP elektronik, itu dapat menggunakan haknya di hari H dengan istilah DPTB, dulu DPK, sekarang DPTB di istilah pilkada serentak. Itu berbeda ya, ini yang terkadang memang harus kita luruskan. Antara pemilih yang belum mengantongi KTP elektronik, tetapi wajib hukumnya diakomodir dalam DPT, dengan pemilih yang memiliki KTP elektronik, tetapi belum terdaftar dalam DPT, sehingga memiliki sarana untuk menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme DPTB itu tadi. Sekira itu. Baik, terima kasih Pak Amriyadi. Saya kembali ke Pak Ali Arbunanto. Pak Ali, ini tadi menarik ya, ada sekitar 100 ribuan ini mungkin data yang dimiliki tadi dari KPU Sulsel mengatakan ada beberapa orang yang sudah masuk daftar pemilih tetap namun belum memiliki rekaman KTP seperti itu. Nah, ini nanti biasanya jadi masalah juga pada saat hari H. Nah, biasanya kan petugas KPPS ini kan lagi sibuk mendata, tapi kalau misalnya tidak membawa KTP dan sebagainya biasanya tidak diterima seperti itu. Bagaimana pendapat dari Pak Ali sendiri? Ya, saya rasa seperti penjelasan Pak Uslimin dan Pak Amriyadi tadi, selama namanya Mas ada di KTP dan dia bisa membuktikan dengan identitas lain, ya saya rasa tidak ada masalah. Nah, tapi memang perlu diberi penekanan juga bahwa masyarakat kita itu adalah kadang-kadang masyarakat kita masih tidak sadar administrasi kependudukan, ya. Tingkat kepedulian mereka untuk misalnya ngurus KTP dan lain-lain itu masih rendah, ya. Jadi kadang-kadang untuk pilkada mereka malah cuek gitu ya. Nanti misalnya ada keperluan lain, mau nikah,
mau urus SIM baru urus KTP. Nah, ini yang akan jadi masalah gitu. Nah, memang perlu saya rasa juga nanti saya rasa KPU dan Bawaslu juga sudah menyiapkan mekanismenya untuk mengedukasi saya rasa petugas-petugas di lapangan supaya mereka mereka bisa lebih akomodatif misalnya kepada masyarakat yang ada di DPT tapi tidak punya identitas itu gitu. Tapi sekali lagi bahwa memang juga butuh pengawasan yang lebih ketat gitu. Karena ini kan bisa dimanfaatkan. Bayangkan ini ada 130.000 sekian suara, lalu kemudian ini kan lebih besar dari Kabupaten Selayar. Iya. Itu suaranya ini. Nah, kalau ada yang memainkan ini kan potensinya besar sekali. Gitu. Ada orang yang memainkan misalnya iya siap. Yang sama maksudkan itu 168.000 itu yang belum punya KTPL ada di Sidali itu untuk 12 kabupaten kota, bukan di Makassar. Iya, keseluruhan itu. Iya Pak, tapi misalnya begini, kalau dia ngumpul saja di 10.000 saja di satu kabupaten kota, Pak, itu sangat seksi gitu untuk digarap, untuk dicurangi gitu. Nah, memang sehingga memang kita perlu pengawasan yang sangat ketat terkait masalah ini. Memang regulasinya untuk memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, tapi di sisi lain bahwa kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang memang punya etika tidak baik, mau menggunakan segala cara untuk memenangkan pemilu, salah satunya adalah dengan memanfaatkan ini. Nah, saya mau bilang begini, di beberapa tahun lalu di sebuah kabupaten itu pernah ramai kecurangan pemilu dengan misalnya terbitnya menjelang pilkada tiba-tiba ada 20.000 KTP baru yang terbit. Ada kasus itu di kabupaten, di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, dan ini sangat rawan gitu loh. Apalagi memang sudah ada mekanisme yang mengatur ini, dan kita tahu bahwa rata-rata yang tidak punya KTPL itu adalah anak-anak muda, dan kecenderungannya anak-anak muda ini masih apatis terhadap politik, apalagi kalau dia tinggal di daerah-daerah yang tidak tercover informasi dengan baik, mereka bisa tidak datang berpartisipasi gitu. Nah, ketidakdatangan mereka ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau melakukan kecurangan. Nah, ketakutannya sebenarnya di situ, tapi saya rasa memang tadi saya bilang bahwa KPU dan Bawaslu tentu punya mekanisme ini, dan saya rasa juga, utamanya Bawaslu sekarang sedang mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Saya rasa juga dengan pelibatan masyarakat yang luas dalam pengawasan seperti ini, misalnya dalam satu TPS tentu mereka saling mengenal, gitu ya. Tapi kalau begitu ada orang baru, nah masyarakat inilah yang berperan bisa jadi pengawas untuk itu. Jadi saya rasa memang saya juga lebih optimis melihat pilkada sekarang, karena ini tadi ini sangat bagus sekali. Saya sangat menyambut dengan baik gerakan Bawaslu, gerakan pemilih partisipasi berbasis komunitas ini, karena saya rasa memang pelibatan yang luas seperti ini yang dibutuhkan untuk memang supaya pemilu kita ini bisa lebih baik. Baik, terima kasih Pak Ali Armunanto. Kembali saya ke Pak Amriyadi Arafah. Pak Amriyadi, ini kalau dilihat memang jika ada beberapa pihak yang memang memiliki kecurangan-kecurangan pada saat hari H pemilihan, seperti contohnya memainkan daftar pemilih seperti itu, dia datang ke TPS langsung memilih, kan biasanya banyak seperti itu. Nah, kira-kira sanksinya seperti apa ini dari Bawaslu? Apakah memang ada sanksi tegas, atau memang sudah dilakukan pengawasan yang sangat ketat seperti yang dikatakan tadi Pak Ali? Silakan Pak Amriyadi. Baik, pertanyaannya adalah ketika ada pemilih datang ke TPS lalu langsung masuk dalam TPS dan menggunakan pilihnya, dan persoalannya adalah bukan pemilih dari C6 atau KTP yang bersangkutan. Seperti itu ya. Pertama saya mau katakan, saya lama juga di KPU, 2 periode di KPU. Saya tahu persis bagaimana kerja
menyusun dan menata TPS itu ya. Dari petugas TPS nomor 4 itu sudah dibekali dengan berbagai macam mekanisme untuk menyaring pemilih yang akan masuk. Makanya PTPS khususnya petugas TPS nomor 4 itu kalau tidak salah itu memang paling tidak direkrut dari PDP kemarin atau warga yang betul-betul mengerti warga yang ada di wilayah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun itu lolos, maka tentu ada sanksi administrasi dan tentu ada sanksi pidana. Bahwa menggunakan hak pilih orang lain itu adalah pelanggaran pidana. Kemudian dari sisi administrasi tentu ada yang namanya PSU apabila lebih dari satu orang menggunakan haknya menggunakan hak orang lain sebanyak lebih dari orang itu sudah PSU. Di Pilgub kemarin kan kita menyaksikan misalnya di Goa ada PSU di beberapa daerah termasuk di Baru juga ada. Itu di Pilkada 2018. Gitu. Baik, Pak Amriadi. Jadi memang untuk hal-hal yang seperti ini istilahnya sudah biasa dihadapi oleh KPU dan juga Bawaslu. Memang harus lebih ketat saja mungkin ini ya pengawasannya seperti itu ya Pak Amriadi. Ya, kami akan perketat di situ. Makanya juga kami dalam merekrut TPS mengoptimalkan masyarakat yang ada di situ yang tahu persis kondisi di wilayah itu. Tahu siapa si A, siapa si B, siapa orang baru, siapa orang lama, mana yang sudah nenek-nenek, mana yang masih muda. Seperti itu kira. Ya. Baik, terima kasih Pak Amriadi. Saya kembali ke Pak Uslimin. Pak Uslimin gimana? Pak Uslimin masih tergabung? Ya, sepertinya Pak Uslimin masih sementara mengendarai kendaraannya ini ya. Saya kembali ke Pak Ali Armunanto. Pak Ali, apakah ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan? Karena melihat dari setiap adanya pemilihan, pilkada, pileg, dan sebagainya, yang namanya kecurangan, ya pasti ini kita sebenarnya tidak mau terjadi, tapi selalu aja pasti ada yang lolos seperti itu. Nah, kira-kira apa harapan dan pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Ali Armunanto? Silakan. Ya, tentu harapan yang pertama saya bahwa sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya. Karena kesalahannya juga ini adalah kesalahan kita semua, bukan hanya kesalahan sistem saja. Misalnya ketika ada kesalahan dalam DPT, tapi ini adalah tanggung jawab semua karena kurangnya kesadaran kita dan kelemahan dalam sistem kita yang membuat. Makanya kemudian untuk memperbaiki ini saya rasa memang perlu juga kesadaran bersama misalnya. Nah tentu saja melalui media ini, melalui Celebes TV kita menghimbau masyarakat gitu supaya jangan mau diiming-imingi untuk melakukan kecurangan, ya jangan mau menjual kertas suaranya gitu ya, apalagi misalnya yang biasanya kan itu didistribusikan melalui orang-orang yang biasanya dianggap punya peran dalam lingkungan masyarakat. Tentu saja kita himbau orang-orang ini supaya tidak menyelewengkan kertas surat undangan orang lain. Itu yang pertama gitu. Yang kedua memang perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk peduli terhadap suaranya, karena pilihan kita ini menentukan nasib warga Makassar 5 tahun ke depan. Semua warga kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan itu ditentukan nasibnya dengan keputusan yang diambil pada hari itu gitu. Nah, ketika kita lebih aware dengan suara kita mau menelusuri suara kita, hak suara kita, tentu ini akan menjadi sebuah kemajuan yang baik untuk demokrasi kita. Kita bisa memilih pemimpin yang baik, saya rasa melalui itu, dan marilah gitu ya supaya kita tidak apatis terhadap proses-proses politik, karena proses-proses politik itu menentukan kehidupan publik gitu. Jadi sehingga kita tidak boleh apatis terhadap proses-proses politik itu. Saya rasa itu pesan saya, harapan saya kepada masyarakat ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali Armunanto.